Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubadillah Amin NIMT 2018-1071. Saya di sini akan menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik. Bicara tentang makanan ini adalah merupakan sebuah pokok kebutuhan untuk manusia. Bukan hanya makanan saja yang menjadi bahan pokok bagi kehidupan manusia. Minuman pun juga menjadi bahan pokok bagi kehidupan manusia. Karena mengapa? Karena hampir tidak ada orang yang bisa menahan rasa lapar dan haus selama berhari-hari. Hal ini sudah menjadi indikasi bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman diatur dengan sangat detail, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beragam makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau bisa disebut dengan makanan dan minuman yang halal, bahkan juga ada makanan yang haram. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Dan hampir semua makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi adalah halal, dan hanya sedikit saja yang diharamkan. Untuk makanan seperti hewan, itu ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Manusia sangat dianjurkan untuk memilih makanan dan minuman yang halal. Karena mengapa? Karena makanan dan minuman yang halal akan juga bisa berfungsi ke tubuh kita, akan menjaga kesehatan kita, dan juga akan banyak manfaatnya. Ketika kita sudah memakan makanan yang halal, otomatis kita akan terhindar dari dosa. Begitu juga sebaliknya, jika kita selalu memakan makanan yang haram, nantinya itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita tidak akan bisa untuk mencoba makan makanan yang halal karena sudah terbiasa dengan makanan yang haram. Makanan yang haram ini hukumnya dosa. Allah itu sudah mengasih pilihan yang enak kepada setiap manusia untuk memilih makanan yang sehat dan juga halal. Makanan dan minuman yang halal dikonsumsi adalah makanan yang halal dari zatnya, halal dari cara memprosesnya, dan halal dari cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal zatnya yaitu yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Untuk bangkai ini ada pengecualiannya ya. Untuk bangkai ini yang dihalalkan itu ada dua, yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Kemudian makanan dan minuman yang halal, cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Lalu makanan dan minuman yang halal, cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi. Hal ini harus kita perhatikan dengan baik sebab aneka makanan dan minuman yang kita konsumsi sesungguhnya akan membentuk karakter dan kebiasaan kita. Kita sebagai umat Islam harus bisa memilih makanan yang halal dan baik. Jangan sampai kita makan makanan yang haram, karena itu sangat dosa. Allah sudah menurunkan surat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi.
Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat tersebut sudah jelas kita memang sangat diajarkan untuk memilih makanan yang halal dan baik. Karena makanan yang halal itu sudah bisa menjaga kita dari segala penyakit. Ketika kita makan makanan yang halal, insya Allah kita akan terlindungi dari penyakit yang berbahaya. Lain dengan kita, ketika kita makan makanan yang haram, itu akan menimbulkan rasa sakit yang nantinya akan membuat badan kita lemas. Tentang makanan dan minuman bukan hanya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168 saja. Di surat Al-Baqarah ayat 172 juga ada yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat 168. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khususnya menyerukannya hanya kepada orang-orang yang beriman saja untuk makan makanan yang halal dan baik. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga pola makan kita, terutama dalam memilih makanan yang halal dan baik, karena itu sangat penting bagi kesehatan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang jelas ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.